perkenalkan, nama saya Wen Kartika, NPM 2024-220-2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan bisnis PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek dari raksasa tekstil hingga mengalami kebangkrutan. Sritek merupakan salah satu industri tekstil Indonesia yang mengalami perjalanan bisnis yang panjang dan kompleks. Sritek memiliki reputasi baik dalam industri tekstil dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Sritek berdiri pada tahun 1966 sebagai usaha dagang bernama UD Sri Rezeki di Pasar Klewer, Solo. Sritek berkembang pesat menjadi raksasa tekstil dengan jaringan pabrik yang luas dan fokus pada produksi untuk pasar global, termasuk seragam militer untuk NATO. Sepanjang berdiri selama 59 tahun, Sritek diketahui telah melewati berbagai macam lika-liku yang membawanya hingga meraih kejayaan dengan dikenal sebagai raksasa tekstil. Perusahaan ini bahkan selamat dari krisis moneter pada tahun 1998 dan mencatatkan banyak prestasi gemilang sepanjang tahun 2000-an. Sritek mulai mengalami kesulitan keuangan sejak tahun 2021 yang memicu gugatan PKPU dari sejumlah kreditur karena gagal membayar utang sindikasi. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek yang dulunya raksasa tekstil Indonesia mengalami kebangkrutan setelah dililit utang dan menghadapi tantangan persaingan pasar global serta pandemi COVID-19. Pandemi memukul aktivitas operasional dan menurunkan permintaan global yang menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan kerugian. Pada tahun 2010-an, Sritek mulai mengalami krisis keuangan akibat persaingan yang ketat dan perubahan pasar. Sritek juga menghadapi masalah manajemen dan keuangan yang tidak efektif. Perusahaan ini mulai jatuh sejak Januari 2022 ketika digugat oleh salah satu debiturnya, yaitu CV Prima Karya yang mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang dilakukan oleh Sritek. Perusahaan yang didirikan oleh Lukminto ini yang sebelumnya dikenal sebagai produsen tekstil dan garment terbesar di Asia Tenggara resmi menghentikan operasionalnya per 1 Maret 2025 dan melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawan. Kepalitan yang dialami Sritek menjadi perhatian luas karena dampaknya yang signifikan terhadap berbagai pemangku kepentingan, baik internal seperti karyawan dan manajemen perusahaan maupun eksternal seperti mitra bisnis dan perekonomian suatu negara. Dalam konteks hukum, tahapan persidangan kepalitan Sritek memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani kasus yang lebih kompleks dan memiliki risiko dan dampak yang besar. Ketidakmampuan perusahaan untuk beradaptasi dan bersaing di pasar yang dinamis menjadi salah satu pemicu utama kebangkrutan sebagaimana dialami oleh PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek. Ketika perusahaan gagal menghadirkan inovasi dalam produk atau strategi bisnis di tengah perubahan cepat kebutuhan konsumen, mereka berisiko tertinggi dalam persaingan. Ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan tren dan teknologi membuat perusahaan terperosok, kehilangan daya saing, dan akhirnya mengalami penurunan pendapatan serta laba. Pandemi COVID-19 menjadi pukulan telak bagi PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek, menciptakan gelombang tantangan finansial yang menghantam pasar ekspor utama mereka. Disrupsi besar pada rantai produksi dan distribusi menyebabkan perusahaan kesulitan mempertahankan kelancaran operasional. Arus kas yang terganggu semakin memperburuk kemampuan Sritek untuk memenuhi kewajiban hutangnya yang membengkak selama pandemi. Selain itu, pandemi menimbulkan kelangkaan bahan baku dan lonjakan biaya produksi, menempatkan perusahaan dalam situasi yang semakin sulit. Sritek berusaha beradaptasi, tetapi tekanan yang terus meningkat memaksanya mengambil langkah drastis dengan mengajukan permohonan pailit demi menyelesaikan kewajiban finansialnya. Penurunan permintaan global terhadap produk tekstil dan pembatalan pesanan secara massal dari mitra internasional memperparah kondisi perusahaan. Stok yang tidak terjual menumpuk, sementara pembatasan mobilitas dan hambatan operasional pabrik yang menambah kesulitan. Akibatnya harga saham Sritek merosot tajam. Kebangkrutan Sritek memiliki dampak besar pada industri tekstil nasional dan prakerja. Penutupan Sritek membawa dampak signifikan tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi perekonomian lokal di Sukoharjo dan sekitarnya.
Banyak buruh yang mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatiran atas masa depan mereka setelah kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Penutupan Sritek menjadi pukulan besar bagi industri tekstil nasional yang sebelumnya mengalami tekanan akibat persaingan global dan naiknya harga bahan baku. Dengan ditutupnya Sritek, sektor ini menghadapi tantangan baru, termasuk kemungkinan merosotnya daya saing produksi tekstil Indonesia di pasar internasional. Beberapa analis industri menilai bahwa penutupan Sritek dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan intervensi terhadap industri tekstil nasional. Langkah-langkah seperti insentif pajak, bantuan modal kerja, dan kebijakan proteksi industri lokal bisa menjadi solusi untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Kebangkrutan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek adalah hasil dari perpaduan kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal yang saling mempengaruhi. Dari sisi internal, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam hal manajemen keuangan yang lemah, ketergantungan yang tinggi pada utang, serta keputusan strategis yang kurang tepat. Kegagalan dalam mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban finansial semakin memperburuk kondisi keuangan Sritek. Sementara itu, dari aspek eksternal, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan, yaitu memperlambat operasional dan mengurangi permintaan global. Ketidakmampuan bersaing di pasar kompetitif ditambah dengan dinamika pasar yang tidak stabil dan tekanan untuk memenuhi standar lingkungan menambah beban yang berat bagi perusahaan. Kombinasi dari semua faktor ini membawa Sritek pada titik krisis yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Kisah Sritek menjadi pelajaran bagi perusahaan lain dalam industri tekstil untuk meningkatkan inovasi, manajemen yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Pemerintah dan industri tekstil nasional perlu bekerja sama untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan industri tekstil nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.